Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mitra Melianduru dengan NIM 10202310 dari Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stika Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang variabel penelitian mata kuliah metodologi penelitian dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon. Selamat menyaksikan. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Pengertian yang dapat diambil dari definisi tersebut ialah bahwa dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Berdasarkan sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi yang pertama, variabel kontinu, yakni variabel yang dapat ditentukan nilainya dengan jarak, misalnya berat badan, tinggi badan, pendapatan, dan sebagainya. Kedua, variabel diskrit atau kategori, apabila nilainya tidak dapat dinyatakan dengan nilai pecahan, variabel ini dibedakan menjadi variabel dikotomi, misal jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya, dan variabel politomi, misalnya jumlah anak, pendidikan, dan pendapatan, dan sebagainya. Adapun jenis variabel penelitian yang pertama, variabel independen atau variabel bebas, merupakan variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antesiden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Kedua, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output. Kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi oleh menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Ketiga, variabel moderator merupakan variabel antara ada sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, variabel kontrol dikatakan sebagai variabel pengganggu karena dengan kehadiran variabel ini dapat mengganggu pemahaman tentang hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel penelitian dapat pula dibedakan dalam dua jenis, yaitu variabel diskrit, categorical variable, dan variabel kontinu. Variabel diskrit ialah suatu konsep yang mengandung nilai secara horizontal, atau dengan kata lain, suatu konsep yang mempunyai variasi nilai ke dalam bentuk dan jenis. Kedua, variabel kontinu ialah suatu konsep yang mengandung nilai bervariasi ke dalam tingkatan atau jenjang. Selanjutnya, variabel intervening adalah variabel yang muncul di antara variabel bebas dan variabel terikat, berfungsi sebagai perantaran atau mediator. Variabel ini menjelaskan mengapa atau bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel intervening atau variabel mediasi adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, menjelaskan pengaruh tidak langsung antara keduanya. Selanjutnya, kita masuk ke definisi operasional. Variabel merupakan definisi variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, serta untuk pengembangan instrumen. Dengan definisi operasional yang tepat, maka ruang lingkup atau pengertian variabel yang diteliti menjadi terbatas dan penelitian akan lebih fokus. Definisi operasional dapat disajikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari kolom agar memudahkan dalam penentuan analisis statistiknya. Yang pertama, definisi operasional merupakan uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan.
Kedua, cara pengukuran merupakan metode atau cara apa yang digunakan peneliti untuk mengukur atau memperoleh informasi data untuk variabel yang bersangkutan. Ketiga, hasil ukur atau kategori merupakan pengelompokan hasil pengukuran variabel yang bersangkutan. Adapun 4 tingkatan skala dalam pengukuran riset bisnis yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Sifat kategori bersifat mutually eksklusif. Kedua, skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Ketiga, skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Dan yang terakhir, skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Secara garis besar, langkah-langkah penyusunan definisi operasional yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu variabel apa saja yang akan diteliti. Pastikan fungsi masing-masing variabel, apakah sebagai variabel bebas, variabel terikat, atau variabel luar. B. Carilah definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Bisa dari kamus, textbook, atau penelitian orang lain. Bisa juga merumuskan sendiri berdasarkan pengalaman atau rangkuman dari berbagai kepustakaan. Intinya adalah definisi konseptual lebih berfokus pada konsep suatu variabel. C. Identifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Selalu ada lebih dari satu cara untuk mengukur sesuatu. Bisa dengan mengamati, membandingkan dengan hal lain, menanyakan, atau metode lain. Selanjutnya D. Pilihlah cara apa yang akan benar-benar dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel. Pastikan spesifik dengan acuan yang jelas. Misalnya, apakah akan mengacu pada suatu kuesioner standar atau suatu metode yang benar-benar baru, perlu rinci hingga bagaimana nantinya memperlakukan data yang diperoleh secara umum. Ada 4 level pengukuran, yang pertama nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan yang terakhir rasio. Selanjutnya bagian E, tuliskan dalam bentuk narasi atau tabel. Umumnya kalau pada skripsi atau tesis berupa tabel, sedangkan pada naskah publikasi ilmiah berupa narasi. Selanjutnya kita masuk ke soal kasus pertama. Seorang peneliti di rumah sakit ingin mengetahui apakah penggunaan rekam medis elektronik dapat meningkatkan kinerja petugas rekam medis. Penelitian dilakukan dengan mengukur kemudahan penggunaan sistem, kecepatan akses data, serta keamanan sistem. Setelah itu, peneliti membandingkan hasilnya dengan tingkat kinerja petugas dalam mengelola data pasien. Berdasarkan kasus tersebut, variabel independen dalam penelitian ini disebut A. Kinerja petugas rekam medis, B. Rekam medis pasien, C. Penggunaan rekam medis elektronik, D. Jumlah pasien rawat inap, E. Tingkat pendidikan petugas. Dan menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Penggunaan rekam medis elektronik. Berikut soal kasus kedua, seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul Hubungan kualitas sistem rekam medis elektronik dengan kepuasan kerja petugas rekam medis di rumah sakit. Dalam penelitian tersebut, mengukur kualitas sistem RME dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja petugas. Berdasarkan kasus tersebut, variabel dependen pada peneliti tersebut adalah A. Kepuasan kerja petugas rekam medis, B. Kualitas sistem rekam medis elektronik, C. Tingkat pendidikan petugas, D. Lama bekerja petugas, E. Jumlah pasien yang dilayani. Dan jawaban yang paling tepat menurut saya adalah bagian A. Kepuasan kerja petugas rekam medis. Kita masuk ke soal kasus ketiga dan terakhir. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh rekam medis elektronik terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. Namun peneliti juga mempertimbangkan bahwa kualitas pelayanan tenaga kesehatan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, kualitas pelayanan tenaga kesehatan merupakan variabel A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel kontrol, D. Variabel dependen, E. Variabel moderator. Menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah bagian E. Variabel moderator. Sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Santa Elizabeth.
Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mitra Melian Duru dengan NIM 1020230010 dari Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stika Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang rancangan penelitian pra-eksperimen. Dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon mata kuliah Metodologi Penelitian. Selamat menyaksikan. Pra-eksperimen dilakukan hanya untuk satu kelompok sebagai kelompok eksperimen. Pra-eksperimen sangat dimungkinkan dilakukan jika jumlah subjek memang hanya sedikit. Oleh karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok eksperimen itu saja. Analisa untuk penelitian pra-eksperimen hanya membandingkan hasil pre dan post-test setelah treatment penelitian berlangsung. Penelitian pre-test dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Sebaliknya, pengukuran post-test dilakukan setelah treatment penelitian. Hasil kedua tes tersebut dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis statistik antara lain berupa uji T. Pre-eksperimental non-design. Penelitian yang tergolong pada jenis pra-eksperimen adalah penelitian yang bertujuan menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas terhadap variabel tergantung. Adapun ciri penelitian pra-eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlakuan atau treatment. Kedua, tidak ada random assessment. Ketiga, tidak ada kontrol terhadap variabel extraneous atau variabel nuisance. Selanjutnya, istilah pra dalam penelitian adalah kegiatan penelitian sebenarnya. Belum dapat disebut sebagai suatu eksperimen karena beberapa prinsip dalam penelitian eksperimen tidak dapat dipenuhi, sebagai contoh, tidak adanya random assessment dan tidak adanya kontrol terhadap variabel yang tidak hendak dilihat pengaruhnya terhadap variabel tergantung dalam situasi eksperimen. Penelitian pra-eksperimen lebih mengutamakan adanya perlakuan. Desain pra-eksperimen merupakan suatu penelitian eksperimen karena adanya perlakuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel tergantung sehingga dikelompokkan sebagai penelitian eksperimen. One shot case study, simbolnya seperti berikut: X, garis panah ke kanan, O. Sekelompok subjek diberikan perlakuan X, kemudian dilakukan pengamatan atau pengukuran O. Berdasarkan desain ini, kita tidak memperoleh informasi apapun mengenai akibat perlakuan karena kita tidak mengetahui keadaan subjek sebelum perlakuan. One group pre-test and post-test design, simbolnya O, garis panah kanan, X, garis panah O. Penelitian one group pre-test and post-test design merupakan penelitian pra-eksperimen yang menggunakan satu kelompok namun terdapat pre-test dan post-test. Perbedaan pengukuran pre-test dan post-test dianggap sebagai akibat atau efek dari perlakuan. Static group comparison atau simbolnya KE.2X tanda panah kanan O, KK titik 2 tanda panah kanan O. Desain penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen atau KE dan kelompok kontrol atau KK. Kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan X dan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Pembagian kelompok tidak dilakukan secara random assessment karena pada umumnya kelompok yang ada telah terbentuk dengan sendirinya. Efek perlakuan ini dinilai dari perbedaan antara dua kelompok. Kelemahan penelitian ini adalah kesetaraan antara dua kelompok tidak diketahui, sehingga perbedaan yang terjadi antara dua kelompok belum tentu karena dampak perlakuan. Adapun jenis-jenis penelitian eksperimental, yang pertama, eksperimental sejati atau true eksperimental, yang menggunakan desain randomisasi penuh seperti pre-test, post-test, control group design atau post-test only control group design. Kedua, quasi-eksperimen atau quasi-eksperimental, di mana peneliti tidak dapat melakukan randomisasi subjek karena keterbatasan lapangan, sehingga menggunakan kelas yang sudah ada sebagai kelompok eksperimen dan kontrol. Ketiga, eksperimen semu atau pre-eksperimental, yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak melibatkan kelompok pembanding. Setiap jenis eksperimen memiliki kelebihan dan kekurangan.
Adapun langkah-langkah penelitian eksperimental yang pertama, identifikasi masalah dan rumusan hipotesis, kedua, pemilihan desain eksperimen, ketiga, penentuan populasi dan sampel, keempat, pemberian perlakuan, kelima, pengumpulan dan analisis data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Adapun karakteristik penelitian eksperimental. Karakteristik utama dari penelitian ini adalah adanya perlakuan treatment yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan dibandingkan dengan kelompok kontrol dalam kondisi yang diusahakan seobjektif dan terstandar mungkin. Karakteristik lain yang menonjol adalah penggunaan instrumen pengukuran yang terstandar dan sistematis baik berupa tes, kuesioner maupun lembar observasi. Penggunaan alat ukur ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas peneliti dan memastikan reliabilitas data. Adapun desain dan model penelitian eksperimental. Desain dalam penelitian eksperimental merupakan kerangka logis yang digunakan untuk menyusun prosedur pelaksanaan eksperimen secara sistematis dan terkontrol. Desain ini menjadi elemen penting dalam menjamin validitas hasil karena berkaitan langsung dengan cara peneliti memberikan perlakuan, mengontrol variabel luar, serta mengukur perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Desain eksperimen dibedakan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, true experimental design, kedua, quasi experimental design, dan yang terakhir, pre-experimental design. Adapun yang menjadi tantangan dan implikasi penerapan penelitian eksperimental. Tantangan ini dapat muncul dari aspek teknis, metodologis, hingga persoalan sosial dan nilai-nilai lokal yang melekat pada lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam melakukan randomisasi dan kontrol variabel luar secara sempurna. Tantangan lain adalah gangguan terhadap proses normal. Ketika perlakuan diberikan hanya kepada satu kelompok, sedangkan kelompok lain diperlakukan berbeda, bisa muncul rasa tidak adil atau ketidaknyamanan di antara mahasiswa. Baik, kita masuk ke soal kasus pertama. Seorang peneliti di sebuah puskesmas ingin mengetahui pengaruh penyuluhan menggunakan media PowerPoint tentang rekam medis terhadap tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Penelitian dilakukan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menunggu pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Pada tahap awal, peneliti memberikan tes awal atau pretest kepada responden untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka mengenai rekam medis, seperti pengertian rekam medis, fungsi rekam medis, serta pentingnya kelengkapan data pasien dalam pelayanan kesehatan. Setelah itu, peneliti memberikan perlakuan berupa penyuluhan kesehatan menggunakan media PowerPoint yang berisi materi mengenai dasar-dasar rekam medis. Setelah penyuluhan selesai, peneliti kembali memberikan tes akhir atau post-test kepada responden yang sama untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikan penyuluhan tersebut. Data hasil pretest dan post-test kemudian dianalisis menggunakan uji statistik atau uji T untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Berdasarkan kasus tersebut, desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah A. One shoot case study, B. One group pretest post-test design, C. Static group comparison, D. True experimental design, E. Post-test only control group design. Dan menurut saya jawaban yang paling tepat adalah bagian B. One group pretest post-test design. Penelitian tersebut menggunakan satu kelompok responden yang diberikan pretest sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Desain ini disebut one group pretest post-test design dengan simbol O1 garis panah ke kanan X, garis panah ke kanan O2. Desain termasuk dalam penelitian pra-eksperimen karena tidak menggunakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Baik, masuk ke soal kasus kedua. Seorang peneliti di sebuah rumah sakit ingin mengetahui pengaruh pelatihan pengisian rekam medis yang benar terhadap tingkat ketepatan pengisian formulir rekam medis oleh petugas kesehatan. Dalam penelitian tersebut, peneliti memilih satu kelompok petugas rekam medis yang bekerja di instalasi rekam medis. Peneliti langsung memberikan pelatihan pengisian rekam medis kepada para petugas tersebut selama 1 hari. Materi pelatihan meliputi standar pengisian rekam medis, pentingnya kelengkapan data pasien, serta
kesalahan umum dalam pengisian rekam medis. Setelah penelitian selesai, peneliti melakukan observasi terhadap dokumen rekam medis yang diisi oleh petugas untuk melihat apakah terdapat peningkatan ketepatan dalam pengisian rekam medis. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengukuran sebelum pelatihan diberikan dan hanya melakukan pengamatan setelah pelatihan berlangsung. Berdasarkan kasus tersebut, dasar penelitian yang digunakan adalah A. One Shot Case Study, B. One Group Pretest Post-Test Design, C. Static Group Comparison, D. Quasi-Experimental Design, E. Pretest Post-Test Control Group Design. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah bagian A. One Shot Case Study. Berikut merupakan soal kasus ketiga, bisa diperhatikan. Berikut adalah pembahasan dan kunci jawabannya. Bisa diperhatikan di layar. Baik, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang jelas. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Santa Elizabeth.